Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perlindungan organisasi. Nanti kita akan melihat di dalamnya ada topik tentang firewall, kemudian juga ada IDS, IPS, dan juga sebenarnya yang paling penting kalau di suatu organisasi sebenarnya adalah perilaku ya, ataupun standar operasional dan prosedural yang ada di organisasi tersebut agar secara pola kerja atau kultur kerja itu memang aman gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah dibiasakan untuk melakukan segala sesuatunya dengan aman, insya Allah akan aman gitu. Tapi kalau dari awal itu tidak dibiasakan untuk hati-hati atau untuk menjaga keamanan data, maka dikhawatirkan walau sudah dengan menggunakan berbagai macam peralatan atau menggunakan security device, terkadang kelalaian manusia atau human error yang menyebabkan suatu institusi ataupun secara personal itu terjadi pembobolan ataupun kebocoran data. Nah, jadi sekali lagi biasanya keamanan itu titik terlemahnya ada di manusia ya, bukan di device atau di perangkat pengamanannya. Nah, nanti kita juga akan lihat di dalam kurikulumnya Cisco ini bagaimana Cisco memperlihatkan atau menyampaikan metode-metode yang mereka miliki untuk melakukan pengamanan di suatu organisasi. Baik, kita lihat dulu yang pertama tentang firewall. Sekali lagi, firewall ini aslinya adalah melindungi jaringan internal dari jaringan eksternal. Jadi kalau kita terkoneksi dengan internet, baik itu di laptop masing-masing kan sekarang mungkin koneksi lewat laptop atau lewat PC atau lewat handphone. Sebenarnya di device kita, apapun lah itu device-nya, itu ada firewall-nya, walaupun firewall-nya sederhana ya, maksudnya firewall yang kelas personal lah, kelas pengguna pribadi gitu, bukan kelas untuk perusahaan atau organisasi. Nah, firewall ini kalau kita belajar jaringan komputer berada di layer ketiga ya, kerjanya berada di layer ketiga, dan fungsi asalnya adalah melindungi jaringan internal. Kalau ini misalkan internal, jaringan internal kita atau LAN, ini melindungi jaringan internal kita, firewall ini, dari akses luar ya, eksternal. Ya anggap aja internet ya. Jadi bisa aja dari luar ini anggap aja internet lah, seperti itu. Nah, sekali lagi, karena firewall berada di layer ketiga, kita pakai topologi atau pakai model TCP/IP ya. TCP/IP, maka bekerjanya dengan IP dan satu lagi port ya. Asalnya ini dulu. Jadi ini secara sederhananya dulu firewall ini bekerja berdasarkan IP dan port. Tapi seiring makin kompleksnya serangan, kemudian juga semakin kompleks bentuk sebuah jaringan, sekarang isinya macam-macam ya. Firewall ini bisa macam-macam. Maksudnya bukan hanya IP dan port saja, tapi juga hal-hal yang lain yang bisa kita lindungi. Jadi kalau asal muasalnya cuma dua, IP dan port, karena IP itu menyatakan sumber dan tujuan paket data, kemudian port itu biasa digunakan oleh layanan tertentu. Jadi kalau firewall itu prinsipnya sederhana aslinya, cuma menutup jalan atau menutup port. Ya, menutup jalan berarti dia ngeblok IP, sedangkan port ini anggap aja seperti pintu ya, atau seperti gerbang itulah. Dia menutup pintu-pintu layanan tertentu, kayak email misalkan, biar orang nggak bisa menggunakan SMTP ditutup port 25. Biar orang tidak mengakses
HTTP yang tidak aman ditutup port 80, pakainya port HTTPS misalkan 443 gitu ya. Jadi firewall di zaman dulu yang dipakai secara sederhana adalah menutup atau membuka port atau memblok dan mengizinkan IP address ya. Baik itu tujuan maupun asal dari paket IP address. Nah, seiring dengan makin maraknya penggunaan teknologi jaringan komputer, terutama layanan-layanan yang berbasis IP, akhirnya naik ke aplikasi. Bahkan ada firewall yang didesain khusus untuk aplikasi ya, memang beberapa produk bukan hanya Cisco saja tapi juga merek-merek lain, entah itu Huawei, Juniper dan juga perusahaan-perusahaan security yang lain itu juga mengeluarkan firewall khusus buat aplikasi. Jadi produknya sekarang makin banyak. Nah, kemudian ada juga yang all-in-one. Nanti kita akan lihat firewall ini bisa digabung dengan IDS dan IPS. Ada yang namanya sekarang itu UTM, Unified Threat Management. UTM ini fungsinya untuk melindungi jaringan internal kita secara keseluruhan lah. Ya pengelolaan threat atau pengelolaan ancaman keamanan data ataupun jaringan kita ini bisa kita kelolakan dengan menggunakan UTM. Ya ini gabungan udah semuanya. Nanti sedikit mungkin bisa saya bahas di bagian akhir karena di bagian akhir dari perkuliahan ini ada membahas tentang IDS IPS. Nah, ada juga firewall yang basisnya ada di perangkat ya. Tadi sudah saya sebut sedikit di depan. Kalau kita pakai notebook, laptop, smartphone, pakai tablet ataupun pakai gadget lain, konsol game misalkan ada yang punya Xbox, ada yang pakai PS5 gitu. Sebenarnya di dalamnya juga ada firewall. Ada firewall yang perannya ya untuk mengamankan secara personal sebenarnya sistem komputer kita. Jadi handphone itu juga ada firewallnya sebenarnya. Mungkin kita aja yang tidak pernah mengeksplorasi firewall di smartphone itu seperti apa. Kemudian ada juga beberapa yang dilengkapi dengan proxy. Proxy ini sebenarnya hasilnya adalah CAS. CAS. Jadi kalau ada proxy server, ini fungsi proxy sebenarnya untuk CAS. Tapi kita juga bisa pakai proxy ini untuk memblok ataupun mengizinkan seseorang untuk mengakses ke halaman web tertentu. Jadi sekali lagi proxy asal muasalnya sebenarnya buat CAS. CAS ini maksudnya dia menyimpan sementara ya. Jadi kalau kampus kita sering berlangganan ataupun sering mengakses konten-konten yang statis, konten statis itu seperti konten berita, jurnal, artikel kayak Wikipedia dan yang lain-lain itu termasuk konten statis ya. Cocok aja kalau pakai proxy. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak cocok pakai proxy karena kontennya udah dinamis gitu. Banyak mahasiswa aksesnya ke sosial media. Dosen-dosen juga mungkin kayak gitu ya. Pada akses ke sosial media, ke YouTube, cari bahan kuliah di sana. Kemudian ikut grup-grup ilmiah di Facebook ataupun mungkin di forum-forum diskusi yang profesional seperti LinkedIn dan yang lain-lain. Jadi konten web sekarang itu dinamis sehingga untuk menyimpan ke dalam CAS ini sudah tidak terlalu relevan lagi ya. Jadi kita mungkin bisa abaikan server proxy ini untuk saat ini udah tidak terlalu signifikan. Bahkan kalau kita mau sekalian berlangganan CAS gitu, karuan kita berlangganan dengan yang memang menyediakan CAS ya. Google CAS ini contoh Google. Mungkin Anda pernah lihat di browser itu ada tulisannya CAS. Ya. Coba saya coba masih ada nggak ya?
Ya, ini contoh Google Cast ya. Jadi daripada kita bikin sendiri cast server proxy gitu, mending kita langganan langsung. Ini ada tulisan cast ya, artinya sebenarnya Google sudah menyimpan sebagian konten web di dalam cast-nya dia. Nah, cast ini aksesnya akan lebih cepat karena biasanya berada di posisi yang paling dekat dengan kita. Tapi biasanya isi cast-nya ini juga kadang apa ya, belum up to date gitu. Kalau kontennya kebetulan sangat cepat update-nya, ini ya, cast-nya agak lambat gitu. Ya, makanya cast ini tidak cocok untuk konten yang cukup dinamis seperti sosial media dan yang lain-lain. Jadi kalau kita mau berlangganan cast gitu, mending kita ke sumber-sumber yang memang punya server cast cukup besar kayak Google dan yang lain-lain. Jadi kita mengakses ke cast-nya atau webcast. Ya, ini sama sebenarnya. Satu lagi layanan cast ini Akamai. Akamai. Nah, Anda mungkin bisa cek kalau misalkan akses di Facebook, coba deh perhatikan Anda akses Facebook atau akses ke Twitter gitu. Misalkan ini layar browsernya ya. Coba Anda perhatikan di bagian bawah itu ada kadang ada alamat-alamat yang di load sama web browsernya. Nah, ini biasanya kadang yang gambar-gambar, film-film itu di load dari cast-nya Akamai. Jadi kalau Anda nanya, Pak, masih relevan nggak kita pakai server proxy? Sepanjang banyak konten konten yang ini ya statis, fine, nggak apa-apa pakai server proxy di kampus ataupun di institusi tertentu ya. Tapi kalau ternyata yang diakses lebih banyak konten-konten dinamis, sosial media gitu, YouTube, ya anything lah yang sifatnya sangat cepat sekali berubah, maka server cache ini hampir-hampir tidak ada fungsinya. Karena pasti akan lambat ya, update-nya dia pasti akan lambat. Yang kedua, kalau memang pingin langganan cache, karuan ke Google atau ke Akamai. Karena memang Google dan Akamai ini punya server-server yang cukup besar dan juga cukup cepat dalam melayani kita ya. Dan juga posisinya bisa jadi lebih dekat dengan kita sehingga aksesnya jauh lebih cepat ya. Jadi kita bisa timbang-timbang lagi lah kalau mau pakai proxy, termasuk ini ya, server proxy yang satunya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa proxy selain kita pakai untuk cast juga bisa kita pakai untuk melakukan blokir ataupun juga mengizinkan akses ke arah web server. Jadi untuk proxy ini punya dua fungsi. Selain untuk cast, aslinya sih untuk cast, tapi juga bisa kita gunakan untuk memblok maupun meneruskan ke web server kita, akses ke web server kita. Kemudian yang berikutnya adalah firewall network address translation, atau di sini kalau dijadikan bahasa Indonesia penafsiran alamat jaringan. Sebenarnya agak kurang tepat ya. Network address translation itu lebih cocoknya memetakan IP address ke alamat IP address yang lain. Ya, kalau kita setting di jaringan, mungkin masih ingat di mata kuliah jaringan komputer, dalam firewall itu biasanya ada network address translation. Ini teknik yang digunakan oleh IP4. Kalau kita punya IP public cuma satu, nah kita mau connect ke internet, ini kan kita nggak akan bisa connect ke internet ya teman-teman. Jadi komputer yang di dalam sini tidak akan bisa connect ke internet kalau dia pakai IP private. Jadi kalau di sini IP-nya private ya. Ini private. Nggak akan bisa connect. Untuk connect ke internet, dia perlu IP public. Nah, IP public itu biasanya kadang ditanam di sini, di gateway atau di firewall, IP public. Jadi kalau misalkan kita punya satu IP public, satu aja IP publicnya, komputer yang connect bisa banyak gitu. Jadi komputer yang connect mungkin lebih dari satu. Nah, ini semua bisa dinatkan. Komputer-komputer ini bisa dinatkan pakai IP public untuk connect ke internet. Jadi connect ke internetnya pakai IP public.
walaupun IP publiknya cuma satu. Syaratnya kan connect ke internet IP publik gitu. Mau dipakai sendiri, mau dipakai rame-rame ya syaratnya sudah terpenuhi. Nah, ini bisa dijembatani dengan NAT, Network Address Translation. Dan ini juga akan menyembunyikan alamat IP private kita. Jadi IP private kita nggak akan dipakai untuk connect ke publik. Yang dipakai untuk connect ke publik atau ke internet adalah IP publiknya. Jadi ini yang digunakan untuk connect ke internet. Ini firewall host base, ya ini ada di sistem operasi masing-masing yang tadi juga sudah dibahas. Ada di smartphone, di PC, di laptop, atau kalau misalkan kita punya server, di server itu juga bisa kita taruhin firewall. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa di dalam firewall ini yang diblok adalah port. Yang diblok adalah port. Biasanya serangan ke sebuah jaringan komputer di suatu institusi atau organisasi itu pertama kali kita mau lihat port apa yang terbuka. Nah, biasanya untuk melihat port yang dibuka ini dilakukan port scanning. Ini port scanning. Toolsnya banyak ya, toolsnya banyak sekali port scanning. Macam-macam ya toolsnya. Anda bisa browsing di Google gitu. Nah, ini CAS tadi, Google CAS isinya. Ya, kita mau cari port scanning tool. Ya, kalau mau sederhana pakai Nmap itu bisa. Nah, ini ada contoh 10 port scanner tool. Ini kita bisa lihat port mana yang terbuka gitu. Kalau paling sederhana pakai Nmap sebenarnya. Kalau mau pakai Nmap silahkan. Atau kalau mau pakai tool seperti ini ya juga silahkan. Dari sini kita bisa lihat port. Misalkan ini web HTTP. Bukan S ya, HTTP port 80 terbuka. Biasanya wajar port 80 ini dibuka. Port 443 HTTPS itu juga biasanya wajar untuk dibuka. Atau port SSH yang buat koneksi secure untuk remote itu juga biasanya terbuka. Port SMTP buat email ataupun POP3 kebalikannya atau IMAP itu juga biasanya terbuka ya. Jadi ada beberapa port yang umumnya memang dibuka karena memang pertama mungkin dari sisi penggunaannya, yang kedua mungkin dari sisi security-nya memang itu relatif aman kayak SSL, kayak HTTPS dengan menggunakan SSL itu kan portnya 443 ya, aman. Kemudian SSH di port 22 itu juga aman. Relatif lebih aman walau tidak ada, sekali lagi tidak ada 100% dalam keamanan, tapi relatif lebih aman dari port yang lain. Nah, ini contoh tadi sudah saya sampaikan, Nmap ini akan melakukan scanning terhadap port-port yang terbuka di suatu host tertentu. Nanti kita bisa mengeksploit ataupun kita bisa menyerang di port yang terbuka tersebut. Nah, ini biasanya kalau kita scanning nanti ada port yang terbuka atau tertutup ya. Ya kalau dibuka biasanya akan di accept gitu. Kalau ditutup di drop biasanya. Kemudian ada juga yang kadang di redirect ya. Di sini nggak ada. Satu lagi di redirect. Nah, kita bisa meredirect tadi bikin transparent proxy. Ya, ini bisa pakai redirect tekniknya. Kemudian contoh lain untuk redirect DNS. Kita mau bikin transparent DNS redirect itu juga bisa. Jadi ini ada yang ini yang kurang. Salah satunya adalah port redirect. Jadi selain ditutup atau diterima atau yang lainnya itu juga ada port redirect. Biasanya kalau di dalam tadi ada NAT. Nah, di NAT ini kita selain bisa
IP yang kita redirect, kita juga bisa melakukan redirect port. Ini contoh beberapa peralatan keamanan yang ada di dalam suatu institusi. Nggak harus semua sih, tidak harus semua ada, tapi kalau semuanya ada itu jauh lebih baik ya. Dan terkadang ada beberapa perangkat yang bisa jadi satu. Nah, di beberapa brand itu firewall bisa jadi satu dengan router ya. Ada di beberapa brand itu firewall dan router jadi satu. Sebenarnya ini bisa Anda lihat sederhana mungkin di rumah yang punya router IndiHome gitu. Di dalam router IndiHome itu ada routernya, fungsi routing, dan juga ada fungsi firewall sederhananya. Jadi kebanyakan biasanya kalau untuk router-router rumahan, small office, home office, itu router dan firewall bisa dijadikan satu. Walaupun mungkin firewallnya sederhana ya, nggak yang wow gitu, yang kemampuan switchingnya besar atau paket filteringnya kompleks itu enggak. Tapi ya cukuplah untuk perumahan pengguna rumahan, firewall yang ada di router IndiHome ataupun ada yang berlangganan dari provider lain, entah itu provider seluler ataupun FTTH yang fiber. Biasanya routernya itu sudah ada firewall. Nah, router biasanya kalau secara security mungkin cuma apa ya, menggagalkan routing ke tempat tertentu ya. Jadi sebenarnya secara keamanan dia tidak terlalu diharapkan terlalu tinggi karena memang tugas utamanya adalah routing atau mengatur penjaluran paket data. Ya silahkan Anda buka kembali buku jaringan komputernya. Jadi kalau router ini kita tidak bisa berharap banyak, walaupun kadang di dalam beberapa router ada firewall built-in-nya ya. Nah, lain kalau misalkan firewall-nya memang terpisah gitu. Ya ini kalau di sini anggap saja firewall-nya terpisah kayak Cisco, mungkin Cisco ASA gitu. Dimana kalau terpisah, biasanya dia akan punya kemampuan paket switching atau kemampuan untuk mengolah paket itu jauh lebih banyak, jauh lebih cepat, dan juga filter yang bisa kita terapkan jauh lebih kompleks. Jadi kalau misalnya kita mau bikin rule yang kompleks, paket switchingnya cepat, dan mau mampu menghandle banyak klien dalam satu organisasi, maka cocoknya kita pakai firewall yang terpisah dengan router. Fungsi firewall ya sendiri dimasukkan ke firewall. Sehingga nanti firewall ini akan memfilter seluruh paket keluar masuk jaringan. Kemudian berikutnya ada IPS, biasanya ini juga ada IDS-nya. Jadi temannya IPS ini adalah IDS, Intrusion Prevention System. Sekali lagi, kalau kata-kata intrusion prevention, artinya dia mencegah. Ada satu lagi IDS, ya, Intrusion Detection. IDS, biasanya temenan berdua ini, IDS, IPS. Fungsinya kalau ada kata-kata D, IDS, detection, artinya dia mendeteksi adanya penyusupan. Jadi biasanya IDS, IPS ini bekerja bersamaan plus dengan firewall dan juga device security yang lain. Jadi dalam perusahaan yang cukup kompleks itu, yang cukup besar, contoh misalkan di pemerintah daerah ya, di Pemda gitu atau di pemerintah provinsi, biasanya semua ada firewall sendiri, IPS sendiri, IDS sendiri, tapi semua disinergikan. Ya di kampus juga mungkin seperti itu ya. Di Unhair atau di Unmul itu firewall, IDS, IPS, UTM, VPN server semua ada dan semua disinergikan agar bisa menangani atau bisa mencegah terjadinya penyusupan. Jadi nggak heran gitu. Nah, bicara tentang VPN, biasanya VPN ini dipakai untuk remote. Kalau misalkan kita mau nge-remote server kita dari rumah atau dari
entah dari mana kita nggak berada di kantor atau di kampus, kita bisa menggunakan VPN. Ya, salah satu contoh misalkan kita pakai SSH untuk connect. Ya, ini tergolong VPN sebenarnya SSH. Atau kalau yang paling sederhana mungkin PPTP. Ya, kalau uh, yang lebih apa ya, bisa fleksibel, SSTP, SSTP. Mungkin yang di atas ini udah banyak yang ditinggalkan, yang ini udah banyak nggak dipakai. Yang biasa sering dipakai sekarang SSH dan SSTP. Ya, ini sekali lagi kembali ke kebijakan masing-masing kampus atau institusi yang menggunakan VPN. Mau connect ke kantor itu pakai apa kalau kita dari posisi luar? Maksudnya untuk mengakses server-server yang ada di kantor. Mau pakai SSH kah atau mau pakai SSTP? Dua-duanya ini secure ya, relatif lebih aman lah daripada kita pakai telnet ataupun pakai remote yang lain, pakai metode remote yang lain. Kemudian ada juga anti malware atau antivirus. Ini juga digolongkan ke dalam security device atau peralatan keamanan. Di Cisco ada Cisco AMP atau Advanced Malware Protection. Yang ini biasanya kadang juga perlu license ya teman-teman. Jadi kenapa harga firewall itu mahal? Nah, karena di dalamnya ada license. Biasanya ada license yang harus dibayar per tahun. License-nya kebanyakan ada license untuk antivirus ini, untuk anti malware. Biasanya sih itu. Yang kedua, license digunakan untuk membayar support. Jadi selain buat license penggunaan anti malware atau antivirus, kita juga bayar license itu untuk support. Ya, ini yang kadang membuat ya biasanya institusi pemerintah ya, yang malas untuk beli anti malware ataupun firewall yang ada annual license-nya. Jadi tiap tahun bayar, tiap tahun bayar. Itu yang di pemerintahan kadang agak malas. Maunya itu sekali beli sudah bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. 3 tahun, 5 tahun. Nanti kalau sudah nggak cukup, kapasitasnya perlu ditambah, baru beli lagi. Ya, modelnya seperti itu. Tapi kalau di swasta, di perbankan, kalau di Kalimantan Timur banyak perusahaan oil, gas, dan mining, perusahaan tambang, minyak, batu bara, mereka sih tidak terlalu bermasalah. Mereka nggak ingin komputer ataupun operasional mereka terganggu. Jadi mereka kalau bisa beli dan itu bagus, kenapa enggak gitu ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar, di bank itu mereka nggak masalah harus bayar license setiap tahun. Yang penting perangkat mereka bisa aman. Modelnya seperti itu. Ya, yang lain-lain juga banyak ya kalau perangkat keamanan. Sebenarnya di access point di WiFi itu juga ada modul keamanannya gitu. Ada modul security yang bisa kita embed atau kita manage dengan menggunakan controller. Jadi wireless access point itu kita bisa kontrol sebenarnya dengan menggunakan access control. Orang yang masuk ke dalam hotspot kita atau wifi kita itu harus pakai username dan password. Kemudian dicatat seberapa lama dia login, dia akses apa aja, di log ya istilahnya. Nah, ini kita bisa gunakan akses kontrol untuk mengatur orang-orang yang connect dengan access point ataupun wifi hotspot di kantor atau kampus kita. Jadi perangkat keamanan yang lain, salah satu contohnya adalah access control dan access point. Kemudian di dalam keamanan, pada saat kita menginstal awal-awal jaringan kita ya pada saat awal kita menginstal jaringan kita bisa jadi ternyata ada bug ataupun ada vulnerability yang asalnya dari bawaan pabrik ya, asalnya dari bawaan pabrik. Nah, ini biasanya rentan untuk diserang. Jadi
sekali lagi kalau rekan-rekan di sini nanti suatu saat mungkin lagi deploy ataupun lagi instalasi atau konfigurasi firewall atau router atau anything lah ya terkait dengan peralatan jaringan, maka ada baiknya sebelum dibuka ke publik atau diizinkan akses dari arah internet, maka pastikan untuk di patch atau ditambal bolongan-bolongan keamanannya agar tidak terjadi zero day attack ya. Zero day attack ini serangan yang terjadi akibat kita lalai menambal celah-celah yang mungkin memang ada di dalam sistem operasi maupun di dalam hardware perangkat kita. Jadi biasanya ini cacat bawaan produksi ya, atau bawaan pabrik, atau mungkin kita beli peralatan yang sudah agak lama gitu. Mungkin karena proses di pemerintahan, contohnya ada proses pengadaan barang jasa gitu, kita sudah anggarkan setahun yang lalu, kemudian baru diberi di tahun ini. Nah itu kan ada rentang waktu sekian bulan atau sekian 1 tahun lah rentang waktunya baru dibeli, sehingga mungkin OS ataupun hardware-nya itu sudah banyak orang-orang ataupun para hacker yang tahu bolongan-bolongannya. Jadi kecacatan yang muncul itu karena seiring waktu tidak pernah ditambal, begitu kita beli barangnya, setahun kemudian kita langsung hadapkan ke internet, nah itu yang dieksploit, yaitu yang dibobol oleh hacker. Jadi sebaiknya kalau Anda membuka jaringan ataupun membuka sistem jaringan Anda ke internet, pastikan sudah di patch, sudah ditambal vulnerability ataupun di-upgrade software-nya, sehingga ketika di-open, kecacatan ataupun bug yang muncul itu sudah ditambal, sudah di-patching. Nah, firewall ini juga bisa melakukan ini ya, bisa melakukan scanning terhadap sistem yang ada. Mirip seperti antivirus lah ya. Kalau kita punya antivirus itu kan kadang kita baru masukkan flash disk, nanti antivirusnya akan melakukan scanning di flash disk. Nah, di firewall juga gitu. Begitu kita menambahkan node baru ataupun secara rutin, biasanya firewall ini akan melakukan scanning terhadap port-port ataupun IP-IP ataupun service-service yang mungkin menjadi target dari serangan hacker. Jadi biasanya nanti di dalam firewall itu by default terkadang juga ada beberapa rutin yang bisa melakukan scanning seperti itu. Ada juga scanning yang diatur ataupun di manage oleh admin. Jadi admin yang akan mengatur apa yang harus di scan. Ya mirip seperti antivirus tuh. Nah, selain itu juga beberapa firewall ini punya database yang connect ke ini ya, ke layanan-layanan security secara global, sehingga dia bisa tahu oh ada bug atau ada masalah di firewallnya. Kemudian secara online juga dia akan melakukan update atau tambalan kalau sudah tersedia ya, kalau sudah tersedia. Kalau belum tersedia ya dia biasanya akan memperingatkan admin gitu. Firewall akan memberikan peringatan ke admin agar berhati-hati terhadap service yang mungkin ada vulnerability-nya. Sampai nanti ada muncul update atau patch atau tambalan, kemudian nanti akan diminta admin ataupun secara otomatis firewall bisa menambal bolongan tersebut. Nah, selain itu juga beberapa firewall sekarang sudah punya sistem deteksi berbasis AI ya, berbasis machine learning lah. Jadi bukan AI yang sederhana, tapi pakainya machine learning, AI atau ML. Dia bisa melakukan deteksi kalau misalkan ada yang aneh dengan jaringan yang ada, dengan jaringan yang saat ini dikelola oleh si firewall tersebut. Coba saya carikan contohnya di internet yang basisnya pakai machine learning.
salah satu contoh dari Fortinet ya. Fortinet ini kebetulan perusahaan yang banyak concern di produk-produk yang terkait dengan security ya. Ada FortiGate dan yang lain-lain. Mereka juga mengeluarkan produk yang bisa melakukan scanning dengan menggunakan AI ya. Jadi di driven atau di eksekusi oleh AI. Kita lihat videonya deh. Artificial intelligence can identify patterns in massive amounts of data, providing information, making classifications, evaluating data sets, and detecting trends much more rapidly than humans can. When usefully applied to security operations, AI is transformational, helping accelerate threat prevention, detection, and response. Performing investigative tasks, assisting human security analysts, enabling cybersecurity systems to act like human professionals, and, in doing so, helping alleviate a worldwide shortage of skilled cybersecurity workers. 57% of CISOs cite manual processes as a top security concern. The average organization wastes hundreds of man-hours a week on false positive alerts. But AI is a force multiplier, helping SOCs block more threats, detect threats sooner, respond faster, and make the most of the human skills they have. Fortinet has been committed to the use of AI in security for more than a decade. Machine learning techniques, artificial neural networks, and other advanced analytics help power FortiGuard Labs' threat intelligence, are built into many of our award-winning products and services that make up the security fabric, and enable the convergence of prevention, detection, and response to cyber threats across the digital attack surface at machine speed. AI can keep pace with an accelerating threat landscape. AI can bridge the cybersecurity skills gap. AI can make security operations much more effective and efficient. Come see how to realize the power of your security operations. Oke, mungkin saya bisa putar sekali lagi. Ini karena subtitlenya nggak ada bahasa Indonesia ya. Subtitlenya cuma ada bahasa Inggris. Saya coba artikan biar mudah. Artificial intelligence can identify patterns in massive amounts of data. Di sini sampaikan bahwa artificial intelligence bisa melihat pattern, bisa melihat pola dan juga mampu menangani banyak sekali pola-pola yang ada ataupun berasal dari data yang sangat banyak. Tadi kita juga lihat ya di sini di dalam slide ya anomali ya. Ini pola-pola anomali ini yang akan dideteksi. Providing information, making classifications, evaluating data sets, and detecting trends much more rapidly than humans can. Nah, jadi dengan AI ini bisa melakukan seperti klasifikasi, mencegah terjadinya adanya intrusi tadi ya disampaikan juga. Kemudian kemampuan AI ini jauh lebih cepat daripada manusia. Sekali lagi ini mesin yang kita lawan. Memang kalau untuk cerdas-cerdasan manusia selalu jauh lebih cerdas, tapi kalau untuk cepat-cepatan ya jelas mesin ataupun komputer jauh lebih cepat ya, dalam penanganan karena dia sudah tahu patternnya, sudah tahu pola-polanya tadi. When usefully applied to security operations, AI is transformational, helping accelerate threat prevention, detection, and response. Nah, karena dia sangat cepat, dia bisa melakukan tindakan pencegahan, prevention, kemudian tindakan deteksi atau detection, dan juga melakukan respon dengan jauh lebih cepat daripada manusia. Performing investigative tasks, assisting human security analysts, enabling cybersecurity systems to act like human professionals, and, in doing so, helping alleviate a worldwide shortage of skilled cybersecurity workers. Nah, karena AI ini sudah sangat banyak sekali dataset dan segala macamnya, dan juga tadi
sangat cepat kerjanya, sehingga ini bisa membantu cyber security analyst dalam pekerjaannya. Jadi bukan menghilangkan pekerjaan cyber security analyst, tapi ini membantu cyber security analyst dalam lebih cepat untuk merespon segala serangan yang ada di dalam jaringannya. 57% of CISOs cite manual processes as a top security concern. The average organization wastes hundreds of man-hours a week on false positive alerts. Nah, selama seminggu itu biasanya ada muncul 192 jam yang dihabiskan untuk menangani alarm palsu, alarm yang salah gitu. Jadi dikatakan ada intrusi padahal nggak ada, ya ini istilahnya false positive. But AI is a force multiplier, helping SOCs block more threats, detect threats sooner, respond faster, and Nah, AI karena ini didorong oleh mesin, dia bisa menangani itu jauh lebih cepat dan juga merespon lebih cepat. make the most of the human skills they have. Fortinet has been committed to the use of AI in security for more than a decade. Machine learning techniques, artificial neural networks, and other advanced analytics help power FortiGuard Labs' threat intelligence. Nah, tadi disebutkan bahwa teknik dalam machine learning atau artificial neural network (ANN) ini digunakan oleh Fortinet untuk membuat firewall yang basisnya AI. Are built into many of our award-winning products and services that make up the security fabric and enable the convergence of prevention, detection, and response to cyber threats across the digital attack surface and machines. Ada yang mau nanya mungkin? Oke, saya lanjut ya. Jadi dengan tadi dengan machine learning dan segala macam itu, si Fortinet bikin firewall-nya dengan beberapa feature tadi juga disampaikan, dan juga mungkin dengan beberapa skenario yang bisa dieksekusi oleh security officer di sebuah institusi yang fungsinya nanti bisa digunakan untuk melakukan pencegahan, deteksi, dan juga untuk merespon ketika ada serangan. AI can keep pace with an accelerating threat landscape. AI can bridge the cybersecurity skills gap. AI can make security operations much more effective and efficient. Come see how to realize the power of your security operations. Ya, intinya sekarang security operation itu harusnya sudah menggunakan AI. Karena apa? Karena serangan ini sekarang, serangan cyber itu banyak juga menggunakan AI. Jadi kita nggak akan mungkin melawan AI ini dengan manusia ya. Mirip seperti pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Jerman menggunakan Enigma. Anda mungkin sudah belajar juga kemarin, ada salah satu mesin kriptografi namanya Enigma. Nggak mungkin dilawan oleh manusia. Memang manusia itu cerdas, tapi kalau cepat-cepatan masih cepat komputer. Sehingga kalau kita mau melawan serangan DDoS ataupun serangan cyber yang menggunakan AI, atau ya bukan AI sih, sebenarnya sudah ke arah machine learning. Tadi ada pakai machine learning atau pakai artificial neural network (ANN) gitu. Untuk melawan ini, maka kita juga perlu ini. Kita lawan pakai ini. Nggak bisa kita ngelawannya pakai manusia langsung, ini KO manusianya. Kita ngelawan mesin nggak bisa 24 jam. Tapi kalau untuk counter attack AI ya harus dilawan juga pakai AI. Ya mirip waktu Perang Dunia, pengalaman Perang Dunia, Enigma dilawan dengan mesin yang dibuat oleh Alan Turing. Mungkin Anda bisa baca-baca lagi sejarah komputer, siapa itu Alan Turing, kemudian baca lagi gimana sejarahnya Enigma. Seru kok kalau Anda melihat kembali sejarah-sejarah terbentuknya mesin-mesin komputer, dan juga ya kalau di jaringan komputer dan security ini banyak sekali sebenarnya asal-muasalnya dari perang, dari teknologi perang. Termasuk
Enigma itu juga teknologi yang dipakai untuk perang. Nah, tadi kita bisa lihat ya, respon sangat penting, firewall dan juga ya UTM lah ya, seluruh sistem keamanan yang ada di satu organisasi. Kalau ada serangan, harusnya bisa meng-counter back atau bisa menangani serangan tersebut. Kalau serangannya dilakukan oleh manusia aja, mungkin bisa juga manusia yang meng-counter back atau menangani. Tapi kalau yang menyerang sudah mesin, AI, maka kita juga harus siapkan AI atau mesin untuk melawannya. Nah, contoh serangan DDoS ya, Distributed Denial of Service. Kalau sudah ada DDoS, biasanya DDoS ini nanti akan punya banyak sekali zombie. Jadi dia akan mengendalikan komputer-komputer yang mungkin ada celah keamanan sehingga komputer tersebut disusupi dari celah keamanannya, diambil alih, dijadikan zombie, kemudian dipakai untuk menyerang korban ataupun komputer tujuan. Jadi ini paling sederhana, mungkin komputer ini diping habis-habisan dengan komputer-komputer zombie yang ada di sini. Kalau ini pingnya gede-gede, ya ini lama-kelamaan tewas ini. Nggak bisa up sama sekali servisnya. Ya, ini bisa kita simpulkan ketika DDoS terjadi itu pasti patternnya, polanya di dalam firewall ataupun di router kita itu pasti trafficnya akan tinggi. Trafficnya itu datar dan tinggi. Nah, itu kemungkinan kalau nggak ada yang download ya berarti itu kemungkinan ada yang diserang. Ini contoh dari Cisco. Cisco punya produk yang namanya Cisco AMP tadi ya di depan, yang fungsinya untuk memperkuat sistem keamanan yang ada di suatu institusi yang menggunakannya. Biasanya di institusi yang besar itu menyediakan security engineer ya, atau petugas yang khusus mengurus masalah keamanan jaringan, masalah keamanan data itu biasanya jadi satu. Nah, biasanya juga timnya ini punya pusat operasi atau pusat kerjanya ya. Jadi mereka akan berada di situ untuk menangani masalah-masalah keamanan yang ada. Ya bisa jadi mungkin remote ya, bukan hanya di satu tempat tapi juga bisa jadi remote. Mungkin lagi ada di mana gitu, tiba-tiba kantor diserang ya, kita selama kita bisa remote masuk ke kantor kita bisa tangani dari luar. Tapi biasanya kalau serangannya parah ditanganinya secara berkelompok di dalam satu pusat operasi. Nah, karena ada pusat operasinya pasti ada respon timnya ya. Ini akan merespon insiden yang terjadi. Nah, ini biasanya di tempat-tempat itu nanti ada ini ya, di CERT. CISERT. Di pemerintahan ini ada namanya government CISERT. Kalau pemerintahan namanya Gov CISERT. Ya, model-modelnya seperti ini. Nah, ini yang biasa melakukan respon terhadap insiden keamanan. Nah, kalau tadi saya sebutkan tentang AI atau artificial intelligence termasuk sebenarnya di sini. Jadi secara AI harusnya sekarang pola-pola pembobolan ataupun pola-pola pengamanan itu seharusnya sudah bisa di AI kan gitu. Jadi tidak harus admin network ataupun security admin yang bersusah payah untuk mengenali pola-pola tersebut ya. Kalau sudah bisa diserahkan ke AI, why not gitu. Kita bisa konsentrasi ke masalah lain yang belum bisa dihandle oleh si AI. Nah, termasuk nanti juga kalau ada keperluan untuk penambahan ataupun perubahan secara infrastruktur, nanti dari tim infrastruktur yang akan melakukan kerjaan untuk menindaklanjuti kalau misalkan
dari infrastruktur perlu dimatikan misalkan, atau perlu di lepas kabelnya, ya kasarnya kayak gitulah ya. Sampai paling parah ya lepas kabel itu kadang adalah cara yang paling efektif gitu untuk memutus komputer misalkan dari jaringan. Ada berapa best practice dalam keamanan ya yang bisa kita ikuti. Pertama, kita bisa melakukan penilaian resiko, mana-mana server yang mungkin bermasalah atau layanan-layanan yang mungkin punya resiko tinggi, kita kelompokkan ya. Ini biasanya nanti dipakai sebagai skala prioritas ya. Yang paling vulnerable, paling berbahaya resikonya itu yang ditangani lebih dulu. Biasanya seperti itu. Kemudian bikin aturan keamanan seperti apa, SOP segala macam. Kemudian juga secara fisik tentu saja perlu diamankan. Kalau nanti Anda bersempatan datang ke data center ataupun ke DRC, Disaster Recovery Center, Anda akan lihat bahwa untuk masuk ke dalam instalasi DRC itu kayak kita masuk ke bandara ya, dicek ada metal detector gitu. Kemudian kita harus nggak boleh bawa handphone segala macam ya masuk ke dalam DRC itu, yang secure seperti itu. Kemudian perlu surat izin, KTP segala macam ditahan. Ini termasuk dalam keamanan fisik. Bahkan gedungnya pun di beberapa DRC itu tidak diberi pelang ya, karena untuk menyembunyikan bahwa gedung itu adalah DRC atau Disaster Recovery Center atau Disaster Recovery System. Jadi gedungnya sendiri itu nggak dipelang sama sekali, tapi di luar penjaganya banyak. Baik itu penjaga yang berseragam maupun intel. Maksudnya intel polisi ataupun satpam atau penjaga yang disewa oleh pemilik DRC yang pakai pakaian ini ya, sipil, pakaian penduduk biasa. Ya, kalau Anda melihat gedung yang modelnya seperti itu, tidak ada pelangnya, tapi ada petugas keamanan yang tadi saya sebutkan, ada yang berpakaian sipil dan ada yang berpakaian seragam. Kemudian di situ biasanya juga terlihat jalur listrik maupun jalur fiber optiknya banyak. Nah, itu kemungkinan adalah DRC. Cara untuk melihat tampilan fisiknya biasanya seperti itu. Ya mungkin suatu saat nanti Anda berkesempatan untuk berkunjung ke DRC ataupun data center yang besar yang mana di situ objek vital negara, biasanya nanti satuan pengamanannya kelihatan jelas kok, agak beda dengan bangunan-bangunan yang lain. Nah, kemudian juga secara sumber daya manusia ini juga perlu diamankan. Orang-orang yang ada di dalam DRC, ini saya ambil contoh DRC aja ya, biasanya kadang dicek latar belakangnya. Makanya tadi saya sempat sebutkan di depan, kalau Anda berkunjung ke DRC, biasanya Anda diminta mengajukan surat izin, KTP Anda ditahan, itu biasanya dicek latar belakang Anda. Anda pernah melakukan sesuatu yang membahayakan atau tidak. Kalau dikira itu berbahaya, izin Anda untuk masuk ke DRC akan ditolak. Biasanya seperti itu. Kemudian juga punya backup dan juga punya contingency plan, punya rencana cadangan, plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Ini tadi saya sering-sering sebut di depan, patching, update, upgrade, adalah hal yang penting dan bisa harus diprioritaskan, terutama patching yang terkait dengan security vulnerability, itu harusnya dilakukan lebih dulu gitu dibanding hal yang lain. Kemudian akses kontrol, ya akses kontrol ini kadang terkait juga dengan fisik ya. Kita masuk ke lokasi biasa pakai kartu atau pakai PIN atau pakai stick jari sekarang gitu. Selain kita pakai username dan password kalau misalkan kita masuk ke WiFi atau ke jaringan di kantor, atau pakai SSH ya, itu biasanya juga ada username dan passwordnya. Kemudian tes, bisa pen test, penetration test, atau simulasi dan segala macam, itu sering-sering dilakukan secara rutin, setahun 2 kali misalkan, atau setahun
4 kali, ya minimal setahun 2 kali lah pen test dan juga simulasi ya untuk penanganan insiden. Kemudian juga punya tools buat ini monitoring, analisis. Dan ya, tadi sebenarnya Fortinet punya tools yang seperti itu. Cisco juga punya, Huawei juga punya ya. Tinggal pilih Anda mau pakai yang mana gitu. Dan ada juga satu tools untuk semua ya, yang tadi saya sebut juga di depan UTM tadi. Kemudian pakai perangkat-perangkat keamanan jaringan. Kalau nggak mau ribet satu-satu ya pakai UTM all in one semua jadi satu alat gitu. Kemudian end to end sampai dengan ke user harus secure, harus ada firewall di end user juga selain ada anti malware yang ditanam ke user. Jadi di laptop, di PC maupun di gadget yang dibawa oleh pegawai atau kalau Anda di kampus sampai ke laptop, PC, gadget yang dibawa oleh mahasiswa itu harusnya secure. Ada firewall-nya, ada antivirusnya, dan software-software yang lain. Kemudian edukasi kepada pengguna ini juga penting, bahwa jangan mengumbar data pribadi, jangan ngasihkan password Anda ke orang lain, anything lah, pokoknya terkait dengan keamanan data, baik itu data pribadi Anda maupun data perusahaan atau institusi dan organisasi Anda itu penting, itu berharga, jadi harus dilindungi. Salah satu cara untuk melindunginya adalah dengan enkripsi. Kalau itu data memang vital, penting, nggak boleh jatuh ke tangan orang yang jahat atau tidak boleh terbaca oleh orang lain, maka sebaiknya data tersebut dienkripsi. Nah, kita lanjut ke section berikutnya, ini terkait dengan beberapa masalah yang bisa timbul di dalam keamanan. Pertama, botnet. Ya, botnet ini kalau ada bot, istilahnya itu robot sebenarnya. Ya, jadi botnet ini biasanya beberapa robot itu dikontrol oleh hacker itu. Bisa jadi satu orang, bisa jadi kelompok hacker. Nanti bot ini macam-macam kerjaannya. Dia bisa bisa mengambil alih sistem komputer, bisa mengirimkan spam ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, di dalam Cisco firewall ada ASA namanya. ASA ini firewallnya Cisco. Ini bisa memfilter botnet. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngirimkan botnet ke dalam jaringan lokal, dia bisa melakukan filtrasi di dalam firewallnya ini. Jadi dia akan melakukan filter biar botnet ini nggak masuk ke dalam sistem jaringan yang ada. Nah, hacker biasanya juga akan melihat bagaimana sebuah operasi keamanan dijalankan di suatu institusi. Biasanya pertama kali yang dilihat oleh hacker itu mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jadi para penyerang, saya rada kurang suka sebenarnya pakai istilah hacker ya, saya anggap penyerang aja. Pada penyerang ini biasanya akan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah bahas sebenarnya di depan, salah satunya dengan menggunakan port scanning. Port scan. Ya, di port scan akan lihat mana-mana port yang terbuka. Kalau pas kebetulan port yang terbuka itu port yang nggak secure, ya sangat gampang sekali untuk dieksploit, biasanya seperti itu. Jadi setelah tahu celah keamanan yang terbuka di dalam suatu organisasi atau jaringan suatu organisasi, baru kemudian diserang targetnya, dieksploit, dikirim
worm atau dikirim botnet untuk mengeksploit celah-celah keamanan tersebut. Setelah dijalankan exploit, nanti biasanya diinstal macam-macam di dalam sistem, ditaruh backdoor, ditaruh rootkit misalkan, atau anything lah untuk mengambil alih password root atau untuk mengambil alih admin di situ. Kalau sudah diambil alih adminnya, ya suka-suka kita berikutnya. Kita yang punya kontrol. Jadi kalau sudah kita ambil alih komputer admin atau secara keseluruhan password adminnya sudah kita pegang, biasanya kalau admin yang baik itu password firewall lain, password router lain, password IDS, IPS lain, server-server, setiap server punya passwordnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah pegang semua password admin di suatu institusi, maka kita bisa melakukan kontrol dan command. Kita mau ngapain aja itu bisa. Jadi kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan anything kalau sudah punya password root atau punya loginnya admin. Kita mau ngapain aja bisa. Jadi modelnya 7 tahapan ini ya, yang dilakukan untuk membobol sistem pertahanan ataupun sistem keamanan sebuah organisasi atau institusi. Nah, ada beberapa metode atau beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mencegah sistem kita dibobol orang. Pertama, kita bisa menggunakan server honeypot. Jadi kita install honeypot di dalam sistem kita atau dalam jaringan kantor kita atau kampus kita. Nanti honeypot ini akan memancing penyerang. Jadi dia menyerang server honeypot sebenarnya, bukan server asli. Nah, nanti dari server honeypot ini kita akan punya pattern atau kita bisa membaca pola-pola serangan yang dilakukan oleh orang luar, atau kalaupun internal juga mungkin agak susah, tapi biasanya ini tujuannya juga seringnya keluar. Jadi kita akan mengetahui, oh ternyata yang dipakai adalah protokol terbuka. Contoh protokol terbuka itu kayak NTP, Network Time Protocol, atau DNS. DNS itu juga protokolnya terbuka. Nah, misalkan kita bisa tahu, oh ternyata itu yang harus kita amankan. Dari situ kita bisa menganalisis ya. Dari catatan-catatan yang ada, dari log yang ada, kita bisa tahu, oh ternyata memang protokol yang by nature terbuka itu yang dimanfaatkan oleh si penyerang. Ya, kita bisa berkonsentrasi di situ. Berkonsentrasi di situ, banyak melihat literatur-literatur dan juga mengimplementasikan sistem keamanan yang ada agar sistem kita nggak akan dibobol. Nah, di Cisco mereka juga punya solusi-solusi untuk pertahanan cyber ya. Jadi di IDS, IPS maupun firewall-nya Cisco ini mereka bisa melakukan deteksi berdasarkan indikator tertentu dan juga pattern ataupun perilaku dari penyerang gitu. Nah, dari sini biasanya nanti akan terlihat seperti apa sih model serangannya ya, dan juga nanti kita mau apakan si penyerang gitu. Kita bisa counter back, kita bisa lawan balik. Bukan hanya sekedar menutup port atau menutup IP address ya, tapi sebenarnya kalau mau dibuat jera diserang sekalian, atau kalau mau lebih baik lagi bisa dibawa ke ranah hukum sebenarnya, bisa kita laporkan gitu untuk ditindak. Nah, selain tadi ada Nmap, ada tools-tools lain yang bisa kita gunakan untuk melihat paket. Jadi tools ini sebenarnya berlaku dua sisi ya, seperti pisau gitu. Pisau itu bisa kita manfaatkan buat bikin masakan, buat motong buah, buat makanan lah ibaratnya. Tapi kita bisa juga gunakan pisau ini untuk melukai orang kan. Jadi
semua tools yang ada di sini sebenarnya punya dua sisi. Jadi tergantung orang yang memanfaatkan, mau dimanfaatkan jelek ya jadi jelek toolsnya, mau dimanfaatkan untuk kebaikan ya tools ini jadi baik gitu. Termasuk NetFlow. Gitu. Kita bisa mengumpulkan informasi yang ada di dalam jaringan kita dengan menggunakan NetFlow. Ya contoh lain kalau kita mau lihat juga kita bisa pakai Wireshark sebenarnya. Jadi kalau kita mau lihat paket apa yang seliweran gitu, sebenarnya kita juga bisa pakai Wireshark. Saya perlihatkan aja contohnya. Ya ini contoh. Kebetulan saya connect pakai WiFi. Ini kalau mau lihat paket yang seliweran, kita tinggal aktifkan. Nah ini paket-paket yang di capture oleh Wireshark saya sekarang. Ya ini contoh saja salah satu packet analyzer lah. Namanya Wireshark dan ini biasanya kadang sering digunakan dalam menganalisa paket yang lewat di suatu jaringan. Ini contoh lain dengan menggunakan NetFlow. Ya sama, ini isinya sama ya, modelnya juga sama. Kalau kita lihat di sini juga di Wireshark sama. Ini kita pakai Zoom meeting. Ini pakai Zoom meeting kalau kita lihat ini yang saya highlight. Ini IP address saya 192.168.1.4, kemudian destination-nya 149 sekian-sekian protokol UDP. Nah, ini paket Zoom sebenarnya. Zoom pakai UDP ya connect-nya. Dan ini detailnya bisa kita lihat di bagian bawahnya ini. Ya, kita mau lihat detailnya bisa lihat di sini. Jadi modelnya ya sama seperti ini. Ada source IP address, ada destination port, ya, dan yang lain-lain. Nah ini kita bisa gunakan untuk proses deteksi dan analisis. Wireshark juga bisa kita gunakan untuk hal itu ya. Kita mau lihat ada masalah atau enggak, kita bisa menggunakan Wireshark. Intinya tools-tools seperti NetFlow, Wireshark itu paket analyzer. Sekali lagi kalau dia paket analyzer, kita bisa melakukan ini. Nah dari situ kita bisa lihat apakah traffic yang lewat, ya ini kan traffic lewat sebenarnya. Kita bisa lihat ini traffic yang lewat ini normal apa enggak sih? Gitu. Ada traffic yang aneh enggak? Ya model-model kayak gini merah gitu kadang ada penandanya atau hitam gitu. Nah, kita bisa lihat trafficnya ini kenapa gitu. Something yang enggak sesuai dengan pola yang umum. Oke, yang ketiga ini dari ini ada metode-metode yang digunakan oleh Cisco untuk proses pengamanan. Yang pertama pembentukan CSIRT ya, atau Computer Security Incident Response Team. Ya ini harus ada orangnya dulu, harus ada tim yang mau concern atau yang mau terlibat dalam proses pengamanan sistem jaringan komputer. Ya. Jadi CSIRT ini nanti punya tugas untuk membantu suatu institusi dalam mengamankan sistem jaringan komputernya atau sistem komputer secara keseluruhan lah. Entah itu terhubung dengan jaringan atau tidak bisa dimasukkan ke dalam tanggung jawabnya CSIRT ini. Kemudian juga nanti CSIRT ini biasa akan secara aktif menilai suatu ancaman, melakukan audit, kemudian juga secara proaktif memberikan edukasi kepada para pengguna komputer di institusi tersebut.
dan juga tentu saja melakukan perbaikan-perbaikan atau improvement atau peningkatan terhadap sistem keamanan yang ada. Jadi bukan hanya ada serangan terus kerja, itu enggak. Jadi nggak ada serangan juga harus kerja gitu ya. Harus bisa melakukan audit terhadap sistem yang ada. Aman nggak nih sistem kita? Terus juga harus bisa memberikan edukasi kepada para pengguna sistem komputer yang ada di institusi tersebut agar tidak melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan sistem keamanan yang ada. Misalkan suka pinjam-pinjaman flash disk gitu ya, atau suka download software bajakan gitu dari situs-situs yang berbahaya gitu, atau mungkin secara tidak sengaja ya, ini mungkin secara tidak sengaja user mengizinkan firewall itu untuk di firewall di laptop ya, atau di smartphone untuk dinonaktifkan. Kadang ada beberapa aplikasi itu minta firewall dimatikan, terus lupa nyalakan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi serangan sekali lagi itu timbul biasa dari kelalaian manusia ya, bukan sistemnya yang bobrok atau jelek atau ada bug, tapi kebanyakan itu justru akibat human error ya, masuknya serangan itu munculnya dari situ kebanyakan. Nah, biasanya juga ada buku ya, buku panduan yang diberikan kepada user apa saja yang harus dilakukan oleh user untuk tindakan pengamanan. Ya, nanti ini bisa Anda baca sendiri. Kemudian ini beberapa tools yang bisa digunakan untuk mencegah ataupun mendeteksi adanya insiden. Ada sebenarnya kemarin saya sempat download ada beberapa ya. Ada yang simple, mungkin Anda bisa coba sebentar. Saya coba cekkan di webnya. Kalau Anda mau coba-coba, ini Anda bisa pakai CISRKit ya. Ini bisa diinstal di VirtualBox, tinggal di download, isinya macam-macam. Jadi namanya kit, isinya macam-macam. Banyak tools yang bisa kita gunakan di sini untuk menganalisa maupun melakukan proses-proses pengamanan lah, atau untuk menanggulangi kalau ada insiden, atau mau latihan Anda bisa menggunakan CISRKit ini. Bisa di download di sebentar. Saya kopaskan aja linknya di chat. Anda kalau mau download ya silahkan. Sudah saya buat di chat. Ya, selain yang ada di sini. Selain yang ada di sini. Nah, ini yang tadi saya sebut-sebut juga di depan, ada IDS dan IPS, ya ini pasangan biasanya. Satu untuk mendeteksi, satu untuk melakukan pencegahan. Sekali lagi IDS, karena namanya IDS, Intrusion Detection System, dia sifatnya mencegah. Dia sifatnya tidak mencegah, dia sifatnya mendeteksi. IDS, Intrusion Detection. Ya, detection berarti dia melakukan pendeteksian, bikin log, kemudian report kepada admin atau ke security officer. Nah, IDS ini dipasangkan dengan ini biasanya, IPS-nya. Jadi IPS yang akan melakukan pemblokiran atau IPS yang akan melakukan counterback. Kalau misalkan ada pattern ataupun ada pola-pola atau ciri-ciri yang ternyata oh kayaknya ini lagi diserang di port sekian-sekian gitu. Nanti IPS akan melakukan blokir ataupun melakukan drop di port tersebut.
Ada banyak sekali IDS APS yang sifatnya open source, ada Snort. Kemudian ini berbayar punyanya Cisco, Fire. Nah, sebentar ini sebelum ke akhir, tadi saya ada sebut-sebut UTM atau Unified Threat Management. Ya, UTM ini all in one ya sebenarnya. Jadi ada firewall, ada IDS IPS, ada VPN server, kemudian yang lain-lain juga anti malware ya, antivirus atau anti malware, dan yang lain-lain. Ya, ini satu box, satu alat bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Namanya Unified Threat Management. Jadi dia memang konsol atau tools buat handling atau penanganan ancaman atau threat. Jadi kita tidak perlu repot dengan banyak alat, cukup satu alat kita bisa pakai untuk semua hal. Ya, sebenarnya ada plus minusnya kita memisahkan alat-alat ini. Ada plus minusnya gitu. Mau satu alat silahkan, mau banyak alat ya silahkan. Ini tergantung kebutuhan masing-masing. Tidak ada pakem atau tidak ada aturan yang rigid terkait dengan mau pakai satu alat untuk semua atau satu alat hanya untuk satu fungsi. Itu tidak ada aturannya. Semua kembali ke usernya. Usernya pintar pakai apa, usernya bisa pakai senjata apa gitu. Itu yang harusnya dikuatin. Jadi tidak perlu Anda harus pakai mazhab dengan menggunakan satu alat untuk semua atau satu alat hanya untuk satu fungsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah lihat firewall seperti apa, fungsinya sedikit ya. Kemudian juga bagaimana deteksi malware dan juga serangan ini dilakukan secara real time. Sekarang sudah dibantu dengan menggunakan AI ya, atau pakai machine learning. Kemudian juga kita tadi lihat beberapa best practice yang bisa kita terapkan di organisasi kita, atau kalau Anda di rumah mungkin bisa Anda terapkan di rumah Anda masing-masing. Kemudian juga kita lihat tadi bagaimana botnet dan juga mekanisme pembobolan jaringan keamanan suatu institusi, dan juga bagaimana kita bisa menggunakan tools-tools untuk menghindari ataupun menganalisa paket, baik itu paket yang normal juga paket yang mungkin abnormal ya, yang itu kita perkirakan adanya pembobolan. Kemudian juga di Cisco ini menyarankan adanya CSIRT. Ya, ini ada sekumpulan orang yang concern untuk menangani insiden keamanan, bukan hanya penanganan insiden keamanan, tapi juga aktif melakukan edukasi, kemudian juga audit dan segala hal tindakan preventif ya. Sekali lagi keamanan itu lebih baik preventif, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu prinsip dalam keamanan juga seperti itu. Nah, nanti biasanya juga ada buku ini yang diberikan oleh CSIRT. Tentu saja kalau kita mau mengamankan diri, kita perlu sekali software maupun hardware. Ya, hardware bisa IDS IPS atau tadi UTM, antivirus mungkin kalau software ya, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.